Kami di sini di Israel tidur tadi malam saat terjadi serangan rudal Iran, dan tidak mengejutkan, kami terbangun pagi ini dengan suara sirene ketika Iran kembali melancarkan serangannya ke Israel sekali lagi. Hai, Anda sedang menyaksikan pembaruan berita JNS di sini dari Yerusalem, Israel, tentang peristiwa terbaru. Saya Daniel Simon, terima kasih telah bergabung bersama saya. Jadi, terjadi saling serang rudal antara Israel dan Iran, tapi semuanya berkaitan dengan Lebanon. Dan di balik semua ini adalah tekanan besar terhadap ekonomi Iran dan senjata nuklir Iran. Tapi pertama-tama, berikut ringkasan kejadian pagi ini. Tadi malam setelah serangan Iran, Israel menembakkan rudal ke arah Iran. Ada juga beberapa laporan tentang pesawat Israel yang menyerang di wilayah lain. Kami menyerang beberapa lokasi petrokimia dan lokasi peluncuran rudal Iran lainnya dengan harapan akan ada serangan tambahan dari pesawat Israel. Namun saat ini, mereka sudah bisa memulihkan kemampuan anti pesawat mereka. Jadi Israel menahan diri untuk tidak menggunakan seluruh kekuatan angkatan udara militernya. Semua ini diawali oleh pelanggaran yang dilakukan Hizbullah terhadap perjanjian dan serangan-serangan mereka terhadap Israel. Dan serangan-serangan ini didukung oleh ancaman Iran untuk membalas dalam konflik yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan mereka. Pemerintah Lebanon tidak pernah meminta campur tangan mereka. Sebenarnya, yang kita lihat adalah ada banyak hubungan antara Israel dan Lebanon. Israel dan Lebanon sedang dalam negosiasi damai yang berkepanjangan, jika Anda ingin menyebutnya seperti itu. Dan sebenarnya, Perdana Menteri Lebanon sendiri telah berbicara tentang Iran dan keterlibatannya, mengatakan bahwa itu bukan urusan mereka untuk ikut campur. Dan hal yang paling mengejutkan adalah mereka berbicara sangat terbuka tentang ketidaksukaan mereka terhadap Hizbullah dan kerusakan yang ditimbulkan Hizbullah terhadap Lebanon itu sendiri. Jadi, mengapa Iran ikut campur? Ya, Iran perlu menyelamatkan sekutu Syiahnya di Lebanon, dan itu adalah sekutu terpenting bagi Iran, karena mereka adalah Syiah sejati dan menganut agama yang sama seperti orang Iran. Hamas misalnya adalah Sunni, jadi mereka tidak terlalu peduli. Mereka tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi di Gaza. Tapi di sini, mereka perlu memulihkan kepercayaan terhadap kemampuan mereka sendiri di Timur Tengah itu sendiri. Dan itulah sebabnya mereka membela Syiah di Lebanon. Dan seperti yang saya katakan, pemerintah Lebanon secara terbuka menentang mereka. Jadi Hizbullah dalam beberapa hari terakhir telah melakukan segala yang mereka bisa untuk menghancurkan kesepakatan pembangunan Israel-Lebanon. Dan ini lebih dari sekedar perjanjian damai. Ini akan memulihkan pembicaraan antara Israel dan Lebanon, akan memulihkan kedaulatan pemerintah Lebanon dan kemampuan untuk memerintah negara Lebanon. Dan itu dengan sendirinya akan menjanjikan lebih dari sekedar kesepakatan yang tertulis di atas kertas. Artinya, jika pemerintah Lebanon, setelah kita berbicara tentang lebih dari 40 tahun, akhirnya dapat memulihkan kendalinya atas Lebanon sendiri, itu berarti akan ada perdamaian antara Israel dan Lebanon. Hizbullah tidak ingin itu terjadi. Kehadiran mereka di sana dan kendali mereka atas pemerintahan selama beberapa dekade terakhir ini memang secara khusus untuk menjadi bagian dari poros Iran melawan negara Israel dan keberadaannya. Populasi Syiah juga menjadi masalah bagi Hizbullah di Lebanon. Penduduk itu sendiri telah terusir dari rumah mereka di Lebanon Selatan dan sekarang di daerah antara Sungai Litani dan Beirut. Dan mereka terusir hidup sebagai pengungsi. Dan mereka sendiri secara terbuka telah mengecam Hizbullah dan mengatakan bahwa Hizbullah telah menyebabkan kerusakan pada kehidupan mereka di sana. Jadi, orang-orang Iran juga berusaha membantu Hizbullah dan membungkam siapapun yang berpikir untuk berbicara menentang mereka saat ini di Lebanon. Di pihak Iran ada dua hal yang sedang terjadi. Blokade Amerika di Selat Hormuz secara perlahan telah mencekik dan menghancurkan sisa-sisa ekonomi Iran. Dan yang kedua, dan yang lebih penting, adalah bahwa Iran akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa jika mereka memiliki senjata nuklir, mereka tidak akan berada dalam situasi seperti sekarang ini dengan Amerika Serikat dan dengan Israel. Jadi bagi mereka sudah jelas, dan saya rasa Amerika Serikat juga mulai menyadarinya, bahwa mereka tidak berniat menyerahkan kemampuan nuklir dan uranium yang telah mereka perkaya, yang akan memberi mereka kekuatan itu. Serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober mengacaukan rencana Iran. Mereka berharap bisa menyerang Israel setelah memiliki senjata nuklir, dengan pemahaman bahwa pada saat itu akan sangat sulit, bahkan bagi Israel, untuk menyerang mereka. Jadi mereka kembali pada pemahaman bahwa mereka membutuhkan senjata itu, dan karena itu mereka tidak ingin negosiasi dengan Amerika Serikat terus berlanjut. Satu-satunya masalah bagi Iran di sini adalah mereka belum menyadari bahwa Netanyahu dan Trump
tidak lagi beroperasi dan bertindak dengan cara Amerika Serikat, Barat dan Israel bertindak selama 50 tahun terakhir. Trump dan Netanyahu melakukan persis seperti yang telah dilakukan oleh para Islamis selama ini. Mereka mengatakan apa yang diharapkan. Mereka mengatakan apa yang ingin didengar media, tapi mereka melakukan apa yang terbaik untuk kepentingan pihak mereka sendiri. Sekarang, inilah Israel dan Amerika Serikat. Kepentingan mereka memang sejalan di banyak bidang, tapi semuanya benar-benar terkoordinasi. Media arus utama Barat, begitu juga media lama Israel, juga tidak memahaminya, dan mereka tidak melihat bagaimana Trump dan Netanyahu sebenarnya sedang mempermainkan mereka. Siapa yang akhirnya mengerti? Saya rasa setelah kejadian tadi pagi, ketika Israel menyerang Iran, membalas serangan Iran ke Israel kemarin, media Iran akhirnya mengerti. Tiba-tiba, sepertinya mereka mendapat pencerahan, dan mereka mengerti apa yang sedang terjadi. Situs berita Rajan, yang berafiliasi dengan Badan Intelijen Garda Revolusi Iran, menulis hal berikut, bahwa laporan media tentang percakapan antara Netanyahu dan Trump adalah penipuan yang disengaja, yang menurut mereka dilakukan oleh media. Bukan media yang melakukannya. Itu dilakukan oleh Trump dan Netanyahu yang memanfaatkan media dan semuanya dikoordinasikan oleh mereka. Dan kita telah melihat itu berulang kali selama setahun terakhir. Itu masih belum terjadi. Media Israel, media Barat masih belum memahaminya. Tapi itu bagus karena hal itu menguntungkan Netanyahu dan Trump. Dan mereka mampu memanipulasi mereka untuk mencapai tujuan ini. Semalam, banyak orang di Israel juga mengeluhkan fakta bahwa Netanyahu menyerah kepada Trump. Dan yang lain mengatakan, ya, ini adalah kesempatan Trump untuk menunjukkan bahwa dia tidak berada di bawah pengaruh Israel. Mereka, tidak satupun dari mereka peduli tentang hal-hal ini. Mereka melihat apa yang menjadi kepentingan terbaik Amerika Serikat dan Netanyahu untuk Israel dan bergerak ke arah itu. Dan jika mereka bisa menggunakan media untuk itu lebih baik untuk kita semua pada akhirnya. Oposisi Israel seperti biasa tidak tahu apa-apa. Kemarin, mereka mengkritik Netanyahu karena dianggap lemah dan tidak tegas serta tunduk pada Trump. Dan hari ini, pagi ini, setelah Israel membalas dan kemudian kami kembali mendapat serangan rudal dari Iran, mereka semua mengklaim bahwa Netanyahu akan melakukan apa saja untuk menunda dan memperlambat pemilu di sini, di Israel. Dan itulah alasan dia memulai perang ini. Jadi, kita akan selalu menghadapi omong kosong seperti itu di sini demi alasan politik yang pada akhirnya sangat disayangkan. Karena Israel dan Amerika Serikat harus berkoordinasi. Israel tidak bisa melakukan serangan mendadak ke Iran. CENTCOM mengendalikan semua yang terjadi di sini. Amerika Serikat memindahkan seluruh basis militernya ke Timur Tengah. Tidak ada satupun yang terjadi di sini tanpa sepengetahuan Amerika Serikat. Jadi kita tidak bisa melakukan serangan mendadak ke Iran tanpa diketahui oleh Amerika Serikat. Jadi kita harus benar-benar bekerja sama dan berkoordinasi penuh dengan mereka. Dan itulah yang sedang terjadi di berita saat ini. Itulah yang sedang terjadi saat ini. Hal-hal seperti ini bisa berlangsung selama beberapa hari lagi. Tapi jika Anda ingin tahu bagaimana perasaan kami di Israel, ya, secara keseluruhan, semuanya baik-baik saja. Dan itu bagus. Kami sudah kembali normal. Kami sudah kembali ke suasana biasa di Israel. Artinya, semua anak-anak kami ada di rumah. Kami bisa bertemu lagi dengan tetangga-tetangga kami dan mendapatkan kabar terbaru tentang apa yang terjadi pada mereka selama 60 hari terakhir sejak gencatan senjata diberlakukan. Kami berolahraga di sana karena kami harus berlari ke tempat perlindungan setiap beberapa jam. Di Tel Aviv misalnya, orang-orang diberitahu bahwa mereka tidak perlu datang ke kantor. Jadi orang-orang membawa pekerjaan kantor ke kafe, mereka duduk di sana. Dan ketika sirene berbunyi, tempatnya dekat dengan tempat perlindungan. Mereka membawa komputer mereka ke dalam dan tetap bekerja di komputer, meskipun sinyal di sana tidak terlalu bagus. Jadi mereka semua punya alasan kenapa pekerjaan mereka tertunda. Secara keseluruhan, di sini di Israel, kami sangat kuat, kami sangat bertekad, kami tahu persis apa yang harus dilakukan. Dan ancaman dari Iran harus dihilangkan. Bukan hanya untuk Israel, bukan hanya untuk rakyat Iran, bukan hanya untuk perdamaian dengan Lebanon, bukan hanya untuk seluruh Timur Tengah, untuk kembali menjadi normal lagi, tapi normal yang baru. Artinya, perjanjian Abraham dapat terus maju, dan kawasan ini dapat bekerja sama. Tapi juga penting bagi dunia Barat untuk memahami bahwa bersikap lunak terhadap terorisme dan pemerintah seperti Iran tidak menguntungkan umat manusia. Jadi sulit untuk mengatakan akan kemana arahnya dalam beberapa hari ke depan. Dua orang yang tahu kemana ini akan menuju, itu adalah Netanyahu dan Trump. Dan saran terbaik saya adalah, jangan ada yang mencoba menganalisis mereka atau menebak kemana arah langkah mereka, karena mereka punya kejutan yang akan kita lihat dalam beberapa hari ke depan. Saya Daniel Simon.
Terima kasih telah bergabung bersama saya di studio JNS di Yerusalem, Israel, untuk pembaruan perang ini. Kunjungi situs YouTube JNS untuk pembaruan selanjutnya yang akan kami posting hari ini dan beberapa hari ke depan. Dan kita akan bertemu lagi. Terima kasih telah bersama kami saat ini.